Wabarakatuh. Di sini saya Priyanti Puji Hirani ingin menerapkan atau menggunakan aplikasi flowchart. Sebelumnya, aplikasi flowchart ini merupakan salah satu aplikasi untuk menentukan atau menyusun proses langkah-langkah untuk mempermudah kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau proyek tersebut. Untuk langkahnya yakni pertama, kita menuju ke Google Search terlebih dahulu dan mencari Draw.io. Di sini sudah muncul Draw.io yang kita cari. Kita pilih diagram net. Lalu di sini ada tulisan create new diagram dan open existing diagram. Lalu kita dapat memilih create new diagram karena kita membuat yang baru. Kita pilih. Nah, ini kita pilih yang blank diagram dan klik create. Klik yes. Kemudian sudah muncul halaman atau lembar kerja pada aplikasi flowchart ini. Kita dapat menerapkan atau menuliskan langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Seperti pada kelompok saya ini sudah menuliskan, di sini terdapat beberapa bentuk dan juga menu-menu di aplikasi flowchart ini. Kita dapat mengubah style tulisan ataupun ukuran kertas dan juga bentuk dari kertas tersebut. Kemudian untuk bentuk sendiri ini kami menggunakan bentuk elips, yakni untuk mengawali atau mengakhiri suatu pekerjaan tersebut. Kemudian bentuk yang kedua yakni terdapat bentuk jajar genjang, yang mana bentuk ini guna menginput awal atau konsep dari suatu pekerjaan kita. Kemudian ada bentuk persegi panjang, yang mana merupakan aksi yang akan kita kerjakan dalam pekerjaan kita. Di sini juga ada tanda panah, yakni untuk menghubungkan dari satu simbol ke simbol lainnya. Kemudian ada bentuk belah ketupat. Di sini merupakan bentuk yang digunakan untuk opsi ataupun pilihan yang akan kita kerjakan nantinya. Mana yang akan kita pilih atau yang akan kita sesuaikan dengan pekerjaan kita. Nah, di sini saya contohkan kelompok kami akan melakukan wawancara, yang mana terutama wawancara ke seller Kolista Skincare Surabaya. Ini merupakan pilihan yang akan kita gunakan. Namun, apabila pilihan ini tidak terlaksanakan, maka kita akan wawancara ke seller lainnya. Gitu. Untuk terakhir, kita juga menggunakan bentuk elips untuk mengakhiri suatu pekerjaan tersebut. Kemudian, kita dapat membagikan pekerjaan ini ke orang lain dengan cara menyalin link tersebut, lalu dapat kita kirimkan melalui WA ataupun aplikasi lainnya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya terkait. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait Google Search sendiri ini digunakan untuk mencari informasi atau referensi apa yang belum kita ketahui, sehingga kita dipermudah dengan adanya Google Search untuk menemukan informasi tersebut. Di sini saya akan mencari terkait dengan kata kunci akad salam dalam jual beli online. Di sini lalu Google Search menampilkan beberapa informasi dari artikel, jurnal, atau karya ilmiah terkait dengan kata kunci yang kita cari. Lalu kita dapat mencari yang sesuai dengan kata kunci yang kita perlukan. Ya, salah satunya yakni analisis transaksi akad salam dalam jual beli online. Dapat kita buka terlebih dahulu. Di sini kita dapat membaca sekilas terkait artikel tersebut yang sudah kita buka atau kita download. Apabila sudah sesuai, maka kita dapat mencari
referensi lagi untuk memperkuat informasi yang kita cari. Nah, di sini banyak sekali seperti adanya akad salam dalam sistem jual beli online di Lazada. Lalu penerapan jual beli akad salam dalam layanan sistem pesanan. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan penggunaan dari Google Search. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Fuadi, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Slide. Oke, Google Slide itu sendiri adalah alat presentasi berbasis web yang disediakan oleh Google. Ini adalah salah satu aplikasi populer dalam paket Google Workshop dan dapat digunakan untuk membuat, mengedit, dan berbagi presentasi secara online. Berikut adalah beberapa contoh pengaplikasian Google Slide itu sendiri. Yang pertama yaitu membuat presentasi, yang kedua berbagi dan kolaborasi, yang ketiga aksesibilitas dan fleksibilitas, yang keempat integrasi dengan Google Drive, yang kelima pengaturan desain dan data letak, yang keenam integrasi dengan alat lain, yang ketujuh mempresentasikan secara online. Dan itu adalah beberapa contoh pengaplikasian Google Slide. Oke, baik, saya akan langsung mempraktekkan Google Slide itu sendiri. Oke, kita buka Google Slide. Baik teman-teman, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan Google Slide. Saya akan memberi contoh perbedaan Google Slide dengan PowerPoint. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau PowerPoint, nah PowerPoint itu tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Dan di atasnya itu enggak lengkap. Kalau misal kita pengen presentasi atau apa, lah kita cuma bisa mempresentasikan seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, coba perbedaannya dengan Google Slide. Dan Google Slide itu sendiri kita bisa memilih template langsung di dalamnya. Kita lihat langsung ya. Nah, pilih template. Nah, ini adalah template yang sudah disediakan oleh Google Slide. Nah, ini adalah contoh-contoh template yang disediakan oleh Google Slide. Kita bisa lihat sendiri ya teman-teman, perbedaan Google Slide dengan PowerPoint. Lah, kalau Google Slide kita bisa memberikan komentar atau orang lain bisa memberi komentar kita. Kalau pengen memberikan komentar, kita bisa klik ini. Nah, oke, ini bisa kita komentar di sini. Nah, ya teman-teman. Nah, kita bisa di sini ada beberapa kumpulan resep. Nah, history tanya jawab, kita bisa berikan tanya jawab di sini. Ubah tema, tampilan catatan pembicara, bagikan dan ekspor, pindahkan,
tersedia offline, bintangi, detail, bantuan, dan masukan. Nah, tanda plus ini kita bisa mengubah atau menambahkan gambar ya, garis, bentuk, teks, menambahkan teks. Nah, itu kelebihannya Google Slide itu sendiri. Ada lagi. Di sini kita bisa mempresentasikan menggunakan Google Slide secara manual. Nah, secara manual seperti ini. Kita pilih. Nah, presentasi baru. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita bisa membuat Google Slide secara manual. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa merubah warnanya. Nah, atau apa, tata letaknya. Nah, kita bisa mengganti-ganti, menambahkan atau mengganti tampilan. Nah, seperti ini. Bersama. Lah, itulah penjelasan dari saya tentang Google Slide dan perbedaan Google Slide dengan PowerPoint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hidayatullah. Saya salah satu anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan penggunaan aplikasi Trello dan juga aplikasi Google Drive. Baik, langsung saja akan saya jelaskan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester aplikasi komputer. Dari judul kami dari kelompok 3 yaitu implementasi akad salam dalam praktek jual beli online melalui Shopee. Nah, di sini latar belakangnya adalah yang pertama, jual beli merupakan kegiatan hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Yang kedua, jual beli dalam prakteknya terdapat dua macam, yakni jual beli secara langsung dan secara tidak langsung. Yang ketiga, adanya media teknologi atau aplikasi. Pada saat ini, jual beli dapat dilakukan secara modern dengan menggunakan gadget yang terkoneksi dengan internet. Yang keempat, bisnis online diperbolehkan dalam Islam, namun menjadi haram apabila jual beli mengandung unsur gharar. Maka pelaku bisnis online harus menjelaskan secara detail atau rinci barang yang akan dijualnya. Yang kelima, Shopee. Aplikasi Shopee menjadi lebih unggul karena ragam produk yang lebih menarik, tawaran harga yang lebih miring daripada harga pasar tradisional, dan juga dilengkapi dengan fitur pembayaran yang mempermudah konsumen dalam melakukan penemuan barang. Yang keenam, jual beli pesanan dalam Islam disebut dengan bai as-salam, yang mengesahkan barang dengan ditunda atau menjual barang yang mencantumkan ciri-cirinya jelas dan harus sudah disepakati di awal akad. Kemudian rumusan masalah di sini sudah ditentukan, yakni yang pertama, bagaimana pandangan Islam pada akad salam dalam jual beli online. Yang kedua, bagaimana implementasi jual beli pada Shopee menggunakan akad salam. Baik, setelah itu akan saya jelaskan mengenai aplikasi Trello, penggunaan aplikasi Trello. Perlu diketahui aplikasi Trello ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk bisa untuk memanajemen suatu pekerjaan. Nah, pekerjaan di sini bisa juga dalam lingkup kelompok. Nah, di dalam aplikasi Trello ini akan bisa mengatur seluruh anggota kelompok untuk bisa mengerjakan tugas yang akan dibagi oleh ketua kelompok. Kebetulan di sini sudah dibagi mengenai pembagian tugas, dan di sini ada things to do, doing, done, dan problem. Things to do ini adalah yang akan dikerjakan atau konsepan yang akan dikerjakan. Doing ini adalah yang sekarang dikerjakan. Yang done ini sudah dikerjakan, dan problem ini adalah sesuatu yang menjadi masalah ketika melakukan sebuah pekerjaan.
Nah, akan saya jelaskan penggunaan aplikasi Trello ini. Yang pertama, aplikasi Trello dibuat oleh ketua kelompok dan menginvite untuk seluruh anggota kelompok. Nah, ditentukan juga mengenai tadi yang saya jelaskan mengenai things to do, doing, don't, dan problem. Nah, doing ini itu yang saya kerjakan sekarang. Nah, revisi laporan Trello dan Word yang sekarang saya kerjakan. Saya beri contoh penggunaan aplikasi Trello ini, contoh ya, wawancara mengenai customer. Kebetulan ini saya sendiri yang melakukan wawancara tersebut kepada consumer. Di sini penggunaannya adalah ini deskripsi silakan, kemudian attachment adalah cara pengumpulannya. Di sini adalah contoh atau tugas yang telah dikerjakan. Checklist ini adalah telah dikerjakan. Nah, kemudian sudah dikerjakan. Baik, sekian penggunaan dari aplikasi Trello yang sangat bermanfaat untuk kelompok kami. Google Drive. Nah, Google Drive ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan sebuah file. Ya, menyimpan sebuah file, menyimpan sebuah video, foto, dan sebagainya. Kebetulan dari kelompok kami juga menggunakan Google Drive. Nah, saya beri contoh untuk pertemuan ke-6 dan 7. Di sini kami telah menyimpan sebuah file dan video di dalam Google Drive. Kemudian nanti kita atur untuk kita bisa membagikan ini kepada siapa saja. Nah, siapa saja yang memiliki link. Nah, ini saya atur untuk siapa saja yang memiliki link. Kemudian disaling link, kemudian ditaruh di Google Classroom. Begitu untuk tata cara penggunaan Google Drive untuk nge-share linknya, untuk pengeksporan suatu file. Jadi lebih mudah dan tidak membutuhkan sebuah penyimpanan yang besar untuk bisa share di Google Classroom. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Google Form. Nah, yang pertama, sebelum membuat Google Form, kita harus pastikan di Google kita sudah sign in ya, akun Google-nya. Terus kita cari di pencarian ini, kita scroll sampai bawah. Nah, di sini ada Forms. Nah, kita klik di sini Forms. Nah, kita langsung dialihkan ke halaman Google Formulir. Nah, selanjutnya kita akan mencari ini, mulai formulir baru di sini. Kita klik. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan dengan halaman untuk membuat Google Form itu sendiri. Nah, di sini ada formulir tanpa judul, nanti kita rubah judulnya ini. Setelah itu ada jawaban, di sini ada pertanyaan, ada jawaban. Setelah itu ada setelan. Nah, di pertanyaan ini kita cari, kita isi dengan mau digunakan apa, mau digunakan sebagai apa kuesioner yang kita akan bikin. Kita akan buat ya. Ini yang pertama formulir tanpa judul. Kita ganti dulu. Sebentar. Nah, selanjutnya kita rubah, ini ada judulnya, kan ada formulir tanpa judul ya di sini. Nah, kita rubah tuh, kita mau pakai judul apa. Misal sekarang untuk konsumen, judulnya konsumen pengguna Shopee. Nah, setelah konsumen pengguna Shopee, judulnya misal kita jadikan judul. Nah, ini bisa kita edit, kita mau di bold, di italic, atau di underline tulisan judulnya. Jadi bisa kita bold, kita italic, atau kita underline. Nah, sekarang saya cuman mau pakai yang biasa. Nah, di sini ada link buat nyangkutin ini dan mau disambungin ke link mana, ataupun ini mau hapus format ya. Terus di sini ada deskripsi formulir, mungkin kalau teman-teman mau ditambahin deskripsi formulirnya boleh, tapi kita tidak membutuhkannya ya. Terus ini ada email yang pertama, biasanya kalau misal orang mau ngisi Google Formulir, bisa ngisi emailnya dulu, dia pakai email apa. Nah, terus formulir ini mengumpulkan alamat email, ini bisa dirubah setelannya, iya atau enggak di setelan. Nah, terus balik ke pertanyaan lagi. Nah,
kita ada pertanyaan tanpa judul. Nah, ini opsinya akan balik. Ini buat menambah pertanyaan. Jadi dia kalau misalnya dipencet, dia nambah ke bawah. Nah, setelah itu ini ada import pertanyaan, bawahnya lagi tambahkan judul dan deskripsi. Bawah lagi kalau misal kita mau nambahin gambar, bawah lagi kalau misal kita mau nambahin video, dan setelahnya menambahkan bagian. Nah, misal pertanyaan tanpa judulnya kita buat berapa sering Anda menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja. Nah, seperti ini, sama seperti tadi, kalau kita misal mau bold, kita bisa klik di sini, bisa di italic ataupun di underline juga. Nah, setelah itu pilihan untuk jawabannya ada di sini, bisa pilih jawaban singkat berbentuk paragraf atau pilihan ganda, kontak centang, drop down, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita pilih yang paragraf ya, karena biar teman-teman bisa memilih mau menuliskan apa. Jadi ada teks jawaban panjangnya. Jadi teman-teman bisa nah, terus di sini ada salin diduplikasikan. Nah, seperti ini. Kalau gak perlu kita bisa hapus. Nah, setelah itu ada juga, maaf ini ada typo, berbelanja ya. Nah, setelah itu ada juga di sini hapus, untuk hapus jawaban seperti tadi sudah di copy terus bisa dihapus. Nah, setelah itu yang paling penting ini ada wajib diisi. Jadi ada pertanyaan di kuesioner yang wajib diisi. Jadi kalau misal mau next atau mau mensubmit kuesioner tersebut tidak bisa jika pertanyaan di sini kosong. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya masuk pada aplikasi Google Dokumen, di mana aplikasi Google Dokumen adalah salah satu aplikasi layanan yang disediakan oleh Google untuk pengolahan kata. Di dalam Google Dokumen, kita dapat membuat, mengedit, dan membagikan akses kepada teman kita. Jadi, perbedaan Google Dokumen dengan Microsoft Word adalah Google Dokumen dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sedangkan Microsoft Word tidak dapat demikian. Kemudian kita lihat di sini terlihat tampilan dari Google Dokumen seperti layaknya Microsoft Word. Ada judul dokumen, di sini saya judul dokumennya tugas 6, aplikasi kajian pustaka kelompok 3. Kemudian di sini ada toolbar untuk mengedit font dan lain sebagainya. Di sini judul kami implementasi akad salam dalam praktek jual beli online pada aplikasi Shopee di toko Kolista Skincare Surabaya. Kemudian apakah hanya dengan demikian langsung teman kita dapat mengakses dokumen ini? Tidak, melainkan kita harus memberikan mereka akses dengan cara klik pojok kanan atas, bagikan. Kemudian kita tunggu loadingnya. Di sini terlihat di bagian atas ada orang yang memiliki akses dan di bawah ada akses umum. Perbedaannya adalah apabila orang yang memiliki akses ada nama-nama email mereka, mereka saat mengedit maka akan terlihat di historis apa yang mereka edit. Sedangkan kalau untuk akses umum mereka dapat mengeditnya, namun apa yang mereka edit tidak terlihat di historis. Jadi menurut saya lebih menyarankan untuk orang yang memiliki akses. Jadi kita harus mengetikkan satu persatu email anggota kelompok kita. Di sini ada anggota kelompok kami, ada saya sendiri, ada Ahmad Fatiku Adi, ada Ahmad Nur Hidayatullah, ada Priyanti Puji Kirani, dan ada Siti Salsabila. Kemudian kita klik selesai. Selanjutnya tentu dalam hal ini kita dalam proses penulisannya kita mengutip dari beberapa referensi. Masuk pada aplikasi Zotero. Untuk menambahkan referensi, kita bisa klik di mana, di paragraf mana, kemudian kita klik Zotero, kemudian kita klik yang Add Citation. Kemudian kita klikkan di sini tulisnya, saya klik Harun. Saya pilih bukunya, kemudian saya mau memasukkan halaman. Saya masukkan halaman 120. Kemudian enter lagi. Sini kita tunggu loading.
Kemudian apabila kita ingin melihat siapa saja telah mengedit dokumen ini, kita klik lambang jam. Di sini terlihat historis pengeditan. Ada tanggal, jam, dan siapa yang mengedit. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Aplikasi Google Dokumen dan juga aplikasi Sutiru. Baik, itu tadi pemaparan terkait proses pengerjaan jurnal kami dan juga tentang kompilasi beberapa aplikasi yang kita gunakan. Dimulai dari flowchart dan juga Google Search yang dijelaskan oleh Mbak Priyanti Pujikirani, lanjut pada pengoperasian Google Slide oleh Mas Ahmad Fatih Fuadi, kemudian Trello untuk pembagian tugas yang dijelaskan oleh Mas Ahmad Nur Hidayatullah, kemudian lanjut pada pengerjaan bahan wawancara yang dikerjakan oleh Mbak Siti Salsabila menggunakan aplikasi Google Formulir, dan yang terakhir untuk menyusun jurnal kami menggunakan Google Dokumen dan juga Sutiru yang saya jelaskan. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.